Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali di channel ini, yaitu channel Forex Indo Trade House pada siang ini, di mana jam menunjukkan pada pukul 15.44 menit. Ya, tepatnya hari Rabu 23 Juli 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Dan seperti biasa kita akan mulai, dan kita bisa mulai di halaman dekat pojok sebelah kiri. Itu tertera yaitu harga emas dengan kode XAU-USD, di mana harga emas tertinggi pada hari ini sementara ini pada angka 3438.98, dan itu terjadi pada pukul 7:24 menit waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan low-nya pada angka 3416.38, dan itu pun terjadi pada pukul 12:47 menit waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang ada di kisaran 3426. Dan seperti biasanya saya selalu mengkombinasikan atau mengcompare dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG-USD, yaitu letaknya di baris yang keempat, di mana hari ini tertinggi pada angka 39.37, sedangkan low-nya atau terendahnya pada angka 39.11, dan sekarang ada di kisaran harga 39.32. Oke, dan kita akan lanjutkan bagaimana dengan purchasing saya. Dan ini kita bisa lihat di halaman sebelah kanan, yaitu kemarin saya mengatakan bahwa untuk tertingginya pada hari kemarin ya, yaitu pada angka 3393 sampai dengan 98 ya, itu mungkin jauh sekali ya, dan itu sudah melampaui, sedangkan low-nya pada angka 3368 sampai dengan 3375. Dan juga saya juga sudah gambarkan sebuah kuncinya, yaitu pada pukul 19. Jangan lupa apabila harganya pada angka 3375 bisa dipastikan harganya akan jatuh, tapi rupanya tidak. Dan apa yang terjadi yaitu pada pukul 19 harganya ada di kisaran harga 3395. Jadi sudah hampir bisa dipastikan harganya akan naik. Dan satu lagi, ini perkiraan saya untuk range yang besar, di mana juga melampaui atau tembus jauh sekali, di mana saya hanya menghitung pada level 3403 dan sampai dengan 3398, itu jelas jauh sekali, dan low-nya itu pada angka 3358 sampai dengan 3365, itu jelas hampir tidak terjadi. Dan saya juga sudah mengatakan apabila pada pukul 19 itu harganya ada di level 3375, itu bisa dipastikan harganya akan turun. Tapi nyatanya terbalik ya, disebabkan juga pertama ada satu, dia punya pada jam 19.00 harganya pada angka 3390 sampai dengan 95 ya. Jadi jelas itu hampir bisa dipastikan itu angkanya akan naik. Dan ini berikutnya adalah purchasing saya, di mana saya melakukan posisi selling, yaitu pada pukul 20:08, tepatnya pada angka 3412 ya. Dan saya juga ada menambahkan satu limit ya. Jadi satu sell yang udah confirm, satu lagi belum ya. Masih wait ya, masih nunggu. Lalu yang kedua, ya, saya menaruh order untuk buy, bersiap-siap untuk likuidasi.
Tapi saya menggunakan cara locking, dan itu kenapa? Karena posisi saya sedang ada di luar, jadi saya melakukan purchasing dengan limit order. Dan lalu pada pukul 21.14, nyatanya ini sudah tercapai, ada 2 sel ya. Sedangkan ini buy-nya, take profit-nya 3405 belum. Dan apa yang terjadi, dan ini bisa lihat ini posisi yang buy punya hampir terjadi ya, di mana dia punya new low-nya itu pada angka 3405.2 ya. Itu selisih tipis sekali karena posisi saya sedang ada di luar ya. Itu tidak terjadi ya, bisa dilihat. Itu nyaris sekali, kalau terjadi kan lumayan. Tapi nyatanya tidak. Akhirnya pada pukul 00.07 saya melakukan posisi selling lagi, dan buy-nya ini saya limitnya, saya cancel, saya langsung menaruh rencananya untuk profit taking, siapa tahu di subuh ataupun di pagi hari di angka 3422 ya. Dan satu lagi di angka, oh ini masih belum ya, jadi posisinya seperti ini ya. Saya ulangi sekali lagi, saya memasukkan sell 3432.3 ya, lalu saya cancel limitnya dan saya ganti dengan angka 3422 0,2. Ya, posisinya seperti ini ya. Jadi jelas apa yang dimaksud ya. Pertama 0,1 saya rencananya untuk hedging ya, ataupun locking di angka 3422 ya. Dan kemudian saya menaruh lagi limit ya, untuk mencegahnya siapa tahu dia deras turun ya, atau profit taking waktu kita sedang ketiduran atau bagaimana ya. Itu kondisinya. Dan ini yang terjadi semalam ya, di mana ini garis pink ini bursa Amerika buka tutup, dan ini awal dimulainya garis pink juga. Sedangkan yang warna mint ini itu testimoni dari Jerome Powell, ini yang pertama ya, ini yang kedua Michelle Bowman ya. Kita bisa lihat ini jam-jamnya ya. Pertama jam 7 ya, yang pink punya, dan itu dilanjutkan dengan testimoni dari Jerome Powell. Dan ini yang terjadi pada pukul 16.55 ataupun jam 12.00 ya. Dan ini harganya itu pada angka 3391 yang saya bilang di bursa Amerika dibuka ya. Dan pola jalannya setelah testimoni ini itu angkanya naik, tidak ada baliknya, dan saya ini hampir mendekati 3405 itu di situ ya. Itu sayang sekali tidak dapat, dan akhirnya saya mencoba di sini ya. Kalau tidak salah di sini ya levelnya. Dan ini baru saya dapat ya tadi pagi ya. Oh bukan, itu ada di halaman sebelah. Jadi tidak ada baliknya. Indikasinya seperti ini, bisa dilihat ya. Di sini diulas ya. Harga emas itu melejit naik ya. Itu disebabkan itu dari belum ada kepastian di Uni Eropa, dia punya tarifnya. Dan lalu ini Bowman juga menyebutkan itu monetary policy itu ya harus berdiri sendiri, tidak ada intervensi bernuansa politik ya. Dan ini yang ketiga ulasannya, harga emas mencapai harga tertingginya sejak tanggal 16 Juni ya.
dan kita akan melihat itu kisi-kisi artinya, yaitu harga emas mencapai 5 mingguan puncak tertinggi disebabkan oleh lemahnya US dollar dan bond ya, surat berharga, dan kita masih mengamati ya Presiden Trump ini masalah tarif yang sudah hampir mendekati tanggal 1 Agustus ya. Dan semua surat-surat berharga semuanya nilainya pada turun ya waktu kemarin. Dan juga masalah tarif juga tidak menentu, jadi para investor ataupun pedagang itu mencari alat pelindung dengan membeli emas ya. Dan juga Menteri Keuangan ya, Treasury Secretary Scott Bessent ya, dia juga akan bertemu dengan pemerintahan Tiongkok ya, dan ini sebelum terjadinya deadline-nya dengan Tiongkok ya, dan kita bisa lihat ini masih belum, dan kita masih akan menunggu bagaimana hasil pembicaraannya. Dan Uni Eropa jelas sudah diterapkan untuk 1 Agustus ya. Dan ini seperti kelihatannya emas itu bullish ataupun naik ya, karena strong resistance-nya di angka 3420 ya. Dia punya flip side-nya, dari maksudnya itu cepat hanya menyentuh aja testing the water pada angka 3350 ya. Itu analisnya. Lalu yang ini investor masih akan menunggu minggu depan dari rapat ya dari FOMC, dan selalu itu secara tradisional emas menjadi alat pelindung yang tepat bagi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ya, dan Michelle Bowman juga mengatakan bahwa harusnya kebijakan ini tidak dipolitisasi oleh pemerintah ya. Jadi harusnya berdiri sendiri, tidak ada campur tangan ya. Jadi menyebabkan orang investor berbondong-bondong membeli emas dan menjual US dollar, dan ini pada pukul 8.32 itu jelas yang saya punya limit 3422 jelas sudah tercapai ya. Jadi posisi setengah locking dan setengah profit ya. Dan ini nyatanya bisa dilihat itu hampir terjadi karena low-nya pada posisi 3419. Dan akhirnya saya tunggu-tunggu, ya udah saya likuidasi aja karena kan sudah hampir mendekati, saya melikuidasinya ataupun melakukan locking, tapi ada kelebihan buy 0,05 ya. Saya ulangi sekali lagi, di mana ada posisi limit 0,15, saya ganti 0,2 ya. Lalu saya langsung on market aja. Jadi posisi saya seperti ini, buy-nya 3422, 3423 ya. Dan posisi ini masih ada profit 11 US dollar, dan buy punya limit 3418. Ini buktinya saya cancel. Dan hasilnya seperti ini, posisinya saya seperti ini sekarang. Dan ini ulasan pagi ya, di mana harga emas turun ya, diakibatkan Amerika dan Jepang itu telah mencapai kesepakatan untuk masalah dagang atau trade talk ya di antara Amerika dengan Jepang, menyebabkan US dollar itu melemah ya. Dan ini berita ini juga telah saya edarkan di halaman Short, dan ini
isi beritanya US dollar itu turun ya di 2 mingguan punya rendah ya. Lalu saham-saham di Asia itu naik disebabkan ada pengumuman dari Trump bahwa Jepang telah sepakat masalah perdagangan dan dia akan berdiskusi dengan pemerintahan Tiongkok ataupun China ya. Itu masalah deadline-nya sepertinya mau diperpanjang. Dan selanjutnya di bawahnya ada isinya hari Rabu itu Presiden Amerika mengumumkan telah terjadi kesepakatan antara Amerika dengan Jepang masalah tarif, membuat US dollar melemah dan surat-surat berharga juga turun ya, imbal hasil juga turun dan angka-angka harga emas itu. Dan disepakati, diberitakan atau diumumkan itu hanya 15% ya dari import dari Amerika ya. Dan untuk pemerintahan Tiongkok ataupun China sedang mendiskusikan dan diperkirakan kalau ini masih ditunda-tunda besar kemungkinan harga emas mencapai level 3500 ya. Dan kemudian saham-saham di Asia juga naik ya akibat adanya kesepakatan dari Amerika dengan Jepang dan itu Trump terus attack ya melawan ketua Fed ya yaitu Jerome Powell untuk segera menurunkan suku bunga di Amerika. Oke, selesai. Dan ini data-data ekonomik yang akan diedarkan hari ini yaitu pada pukul 21 yaitu penjualan rumah baru ya. Lain tidak ada. Jadi istilahnya hampir bisa dikatakan tidak ada masalah minyak juga. Saya rasa tidak ada pengaruhnya. Dan ini adalah signal yang biasa saya edarkan dan ini mengarahkan, instruksikan untuk naik ya. Dan kita bisa lihat ini minim sekali dari pukul 18 sore kemarin yaitu pukul 6 lalu pukul 11 ya itu lompatannya jauh sekali ya. Dan pukul 3 dini hari ya itu lompatannya itu angkanya jauh sekali jam per jamnya. Dan sepertinya mereka juga kesulitan untuk berhitung ya karena perjalanan ini pergerakannya itu cepat sekali ya. Kita bisa lihat ini semua jam-jamnya itu renggang-renggang semua dan biasanya itu 2-3 jam dia ada keluar. Jadi bukannya saya tidak mengedarkannya dan ini juga yang terbaru ya sambungannya indikasinya naik semua bisa dilihat jam-jamnya itu ini dekat dan kenapa yang malam punya telat ya ataupun tidak ada ya. Dan ini dari pukul 8, 8.14, 10.14, 11.51, 14.02. Itu semua indikasinya naik dan tidak jauh beda dan tetap supportnya di angka 3400. Dan ini yang terjadi yang terakhir itu pada jam 14.02 di mana resistennya pada angka 34, 38, 3450 lalu 3460 sedang supportnya di angka 3405, 3383 lalu 3370 ya. Dan selanjutnya saya akan coba berhitung dengan gaya perhitungan saya ya. Dan ini jelas garis-garis putih ini telah ada di bawah punya harga ya. Dan saya akan mencoba yang terbarunya ya. Oke, dan seperti biasa kita akan capture 2 kali atau mengambil fotonya 2 kali ya. Untuk diulas atau dicatat
esok hari, maksud saya nanti malam. Oke, dan ini sudah siap. Dan ini jam menunjukkan pukul 4:05 ya, yaitu pada hari Rabu tanggal 23, lokasi di Jakarta, banyak mendung ya. Oke, dan seperti biasa saya akan mulai dengan perhitungan yang range yang besar ya, di mana saya berhitung ya, itu dengan angka 33 dengan angka 34, 48 ya, sampai dengan 34, 55 untuk range yang besar ya. Sedangkan untuk di bawahnya itu pada angka 3393 sampai dengan 3401. Indikasinya kalau saya berhitung, kalau ini sepertinya membandel, tapi saya juga kurang jelas ya, dan secara matematis itu kuncinya itu ada di sini ya, sesuai biasa saya berhitung, yaitu pada pukul 19.00 itu apabila itu di range area 3440 itu besar kemungkinan hari ini ataupun malam ini juga akan terjadi kenaikan ya. Tapi kita masih belum tahu di mana harganya pada pukul 19 itu nanti malam. Selanjutnya ini perkiraan saya yang range yang kecil ataupun biasa kita sebut angkanya normal ya, di mana high-nya saya bisa mengatakan di angka 34, 39 sampai dengan 45, sampai dengan 34, 45 maksudnya, dan low-nya itu ada di kisaran 3408 sampai dengan 3419 ya. Ini kalau dilihat pola seperti ini stagnan di angka 3430 ya. Tetapi bisa digambarkan apabila pada pukul 19.00 harga emasnya pada angka 3440, itu besar kemungkinannya malam ini akan terjadi kenaikan pula, karena tidak ada faktor mendukung untuk penurunan dan naik pun tidak ada. Jadi perkiraan ini akan stuck di sini ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.